Shalom saudara, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema 15 Juli 2024. Pembacaan Gema hari ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 27-36 dengan tema Ketika Anak Menjadi Segalanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Bersyukur Tuhan, anugerah-Mu kembali Kau nyatakan kepada setiap kami. Kami mau memulai hari ini di dalam pimpinan-Mu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan ingin kami lakukan, kami siap untuk mentaatinya. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan meng-highlight beberapa ayat saja. Saya akan membacakan ayat 29, 30, 31, dan 34. Tetapi alangkah baiknya jika Bapak Ibu Saudara bisa membacanya secara keseluruhan agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Ayat 29. Mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan di kediamanku? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, memang aku telah berkata, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhilah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghinaku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan tiba waktunya, aku akan mematahkan kekuatanmu dan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Apa yang terjadi pada kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, menjadi tanda bagimu. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Lewat pembacaan tadi, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Eli sebagai seorang ayah telah gagal di dalam memberi keteladanan. Eli sudah kehilangan otoritas, integritas, dan pengaruhnya kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena Eli sendiri sudah berkompromi dengan dosa. Awalnya mungkin saja sedikit-sedikit dan sesekali. Tetapi kemudian makin lama Eli semakin terperangkap dalam dosa. Dan pada akhirnya tidak berdaya untuk bersikap tegas menghadapi perbuatan kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Bahkan Bapak Ibu, mereka bertiga bersama-sama menikmati hasil persembahan korban. Pertanyaannya, bagaimana Eli bisa menegur anak-anaknya kalau dia sendiri saja ikut melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan? Maka Allah menegur keras perbuatan Eli. Itu kita bisa baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 30b. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghinaku akan kupandang rendah. Konsekuensi yang harus diterima oleh Eli, Hofni, dan Pinehas amat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Pertama, Tuhan membatalkan perjanjiannya yang menyatakan bahwa keturunan Eli akan melayani Tuhan selamanya. Yang kedua, Tuhan juga membuat keturunan-keturunan Eli mati di usia muda. Yang ketiga, Tuhan menghukum Eli dan membuat Hofni dan Pinehas mati di hari yang sama. Keempat, Tuhan membiarkan beberapa keturunan Eli
hidupnya merana, dan mereka akan mengemis di kemah suci hanya untuk mendapatkan makanan. Bapak, Ibu, Saudara, menyimak kisah Eli. Bagi sebagian kita yang sudah menjadi orang tua dan akan menjadi orang tua, ini menjadi sebuah pembelajaran yang amat berharga. Predikat menjadi orang tua plus keteladanan itu sebuah satu paket. Tidak bisa ditawar-tawar ataupun ditunda-tunda. Actions speak louder than words. Bapak, Ibu, anak-anak itu belajar dari apa yang mereka lihat. Sikap dan perbuatan kita sebagai orang tua akan terus dikenang oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Maka, di saat anak-anak masih ada dalam tahapan pengasuhan kita, janganlah kita sebagai orang tua setengah-setengah mendidik mereka, terlebih di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Bukan cuma kasih dan cinta yang kita berikan, tetapi juga disiplin dan komitmen kita untuk mendidik anak sesuai jalan Tuhan harus dijalankan sepenuh hati. Jangan sampai seperti peribahasa yang berkata, karena nila setitik rusak susu sebelangga terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Bapak, Ibu, ketika kasih dan cinta kita kepada anak-anak melebihi ketaatan kita kepada Tuhan, itu sebenarnya sudah muncul benih-benih bencana yang akan kita tuai di hari tua kita. Sebagaimana Yesus Kristus mengasihi dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa, maka demikian juga kita. Kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan haruslah menjadi kerangka, landasan, dan motivasi pengajaran kita buat anak-anak. Sehingga posisi anak-anak tidak pernah melebihi kedudukan Tuhan di dalam hidup kita. Anugerah Tuhan yang ajaib pastilah akan memampukan kita di dalam mendidik anak-anak. Sesulit apapun tantangannya, selama kita tetap percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan, anugerahnya pasti menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami. Melalui pembelajaran kisah Eli, kami diingatkan bagaimana kami harus bersikap sebagai orang tua yang bijaksana. Kami terbatas dan mengakui segala kelemahan kami. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan menjadi orang tua yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan juga kehidupan anak-anak kami. Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.